Bapak Ibu yang terkasih, mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Ingkang ngasta Alkitab wonten Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Kula waos panjenengan midhangetaken. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu, ayat ini sungguh merupakan ayat yang luar biasa. Tegesipun kados pundi kok kula saged matur ayat ini merupakan ayat yang sungguh luar biasa. Dalam situasi apapun Tuhan menghendaki kepada kita semua untuk senantiasa bersukacita. Mungkin di dalam hati panjenengan sedaya ngendika, apa ya bisa Bapak Gunawan? Saya tidak punya duit kok diminta bersukacita. Istri saya dipanggil Tuhan. Saya sekarang sendiri ngopeni anak cucu. Nah kok kon tetap seneng? 2 hari yang lalu saya dapat WA dari bank bahwa akhir bulan ini jatuh tempo. Lah kok disuruh bersukacita toh Pak Gunawan? Anak saya sedang opnam, kok disuruh bersukacita? Pak Gunawan ini ngendika nek gampang. Pasti Bapak Ibu begitu. Saya pun dalam hati merasakan seperti itu Bapak Ibu. Ayat iki nek menake Gusti nek ngendika niku lho. Gitu. Kalau kita mau jujur Bapak Ibu, bersukacitalah senantiasa. Menika menawi kula tambahi ayatipun, dalam posisi apapun kita harus tetap bisa bersukacita. Mbok pilih suster menapa nggih ngaten to? Mantep to. Harus bisa, saya juga harus bisa suster. Karena ini adalah kemauan Tuhan. Kita harus senantiasa bersukacita. Maksudnya Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa bersukacita di sini mengandung arti bahwa bersukacita di dalam Tuhan. Kula bali malih, bersukacita di dalam Tuhan. Nah, kalau saya katakan bersukacita di dalam Tuhan, lan napa enten Pak Gunawan bersukacita yang di luar Tuhan? Ada Bapak Ibu. Kalau kita tiba-tiba mendapat rezeki yang banyak, dapat uang banyak, kita bersukacita. Itu artinya bersukacita bukan di dalam Tuhan, tetapi bersukacita karena materi. Kemarin saya dapat SK kenaikan pangkat Pak Gunawan. Yang semula golongan saya 3E jadi 4A. Terus saya sekarang digeser jadi kepala bagian. Saya sungguh bersukacita Pak Gunawan. Itu bukan sukacita di dalam Tuhan.
Yang dimaksud dalam Filipi pasal 4 ayat 4 Bapak Ibu adalah sukacita di dalam Tuhan senantiasa. Karena ketika sukacita kita karena materi, karena kita dapat uang banyak, karena kita naik jabatan, karena kita naik pangkat, nanti ketika uang yang kita terima, rezeki yang kita terima itu habislah sukacita kita. Kita sedih kembali. Ketika sukacita kita karena kenaikan pangkat kita, terus tiba-tiba pangkat kita diturunkan atau digeser karena ada kasus, hilanglah sukacita kita. Nah, itulah Bapak Ibu yang dinamakan sukacita karena dunia. Tuhan tidak mengendaki kita, tidak mengendaki kulo kalian panjenengan, sukacita kita itu tidak seperti itu. Tetapi sukacita kita di dalam Tuhan. Menawi kepareng kula nyaosi contoh Bapak Ibu supados cetok, supaya jelas sukacita karena materi. Upaminipun saya mendapat undian dari bank, dapat undian, ini tegesipun rezeki nomplok, dapat undian dari bank 50 juta, menopo 100 juta, atau 1 M. Ini buatan ember. 1 M tegesipun 1 miliar. Nah, ketika saya mendengar kabar itu, saya sudah tidak sabar. Saya menuju ke kantor bank, menanyakan, Pak, Bu, apa betul saya mendapat undian sebesar 1 M? Dilihat dalam komputer, wah betul Pak Gunawan, ini sudah masuk rekeningnya Pak Gunawan. Nah sekarang kalau Pak Gunawan kesini mau ambil berapa? 10 juta, 100 juta, atau langsung semuanya diambil? Begitu. Nah misalnya saya mengambil 100 juta saja Bu, oh silakan, monggo di depan kasir. Setelah uang 100 juta saya terima, saya pulang. Tiba-tiba sepeda motor saya atau mobil saya mogok. Biasanya Bapak Ibu, kalau sepeda motor saya atau mobil saya mogok, saya pasti anyel. Saya pasti bersungut-sungut. Sepeda motor gur mogok wae. Bane gembos pisan. Saya bawa ke bengkel, selesai. Saya berangkat lagi pulang, belum sampai rumah, macet di lampu merah. Bermenit-menit, bahkan ada setengah jam lebih. Biasanya saya langsung menggerutu, saya langsung nesu-nesu, anyep, wes pokoknya entek ngamek kurang golek omongan sing arek-arek. Tetapi karena saya ngantongi uang 100 juta dan di bank masih 900 juta, maka saya tidak marah. Saya tidak bersungut-sungut, saya tetap bersuka cita. Karena apa Bapak Ibu? Karena baru saja saya mendapat rezeki. Sekalipun kalau uang 1 M itu tadi habis, saya anyel meneh, saya sedih meneh, saya susah meneh. Artinya ketika saya mengandalkan uang, selama uang itu belum habis, dalam kondisi apapun saya tetap bersuka cita karena saya dapat rezeki, dan rezeki itu banyak dan uangnya di bank masih banyak.
itu contoh ketika saya mengandalkan dunia, saya mengandalkan materi, saya mengandalkan uang. Sekalipun uang habis, saya sedih lagi, susah meneh, menderita meneh. Nah, kembali Bapak Ibu, seperti di dalam Filipi pasal 4 ayat 4, ketika kulo kalian panjenengan hidup kita senantiasa mengandalkan Tuhan, seperti Rasul Paulus yang menulis surat ini di kota Filipi, di jemaat Filipi. Paulus tetap bersukacita, Bapak Ibu, sekalipun Paulus berada di dalam penjara. Karena pada waktu Paulus menulis surat ini untuk jemaat di Filipi, Paulus itu berada di dalam penjara, menanti eksekusi untuk dihukum mati. Pun panjenengan bayangaken, lah wong ora dihukum mati wae nang penjara iki wis rekosone ati kaya ngono kae, karena tidak ada kebebasan. Napa meneh menika Paulus divonis hukuman mati di penjara di kota Roma. Ternyata Bapak Ibu, Paulus tetap bisa bersukacita menulis surat ini untuk jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi, tetaplah engkau semuanya bersukacita. Nah, ini Bapak Ibu gambaran ketika kulo kalian panjenengan sukacitanya karena dunia, dan ketika seseorang itu sukacitanya dengan Tuhan. Sami kalian seseorang yang sukacitanya ketika seseorang yang sukacitanya mengandalkan uang dan sukacitanya mengandalkan Tuhan. Ketika Paulus mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun, sampun pagi, matur nuwun pagi. Ketika Paulus mengandalkan Tuhan, hidupnya Paulus dalam situasi apapun, Paulus tetap bersuka cita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, monggo sak menika kita koreksi pada diri kita masing-masing. Uripku saben dina, kehidupan kita setiap hari itu bisa tidak senantiasa penuh dengan sukacita, tetapi bukan sukacita yang datangnya dari dunia. Sukacita kita mestinya sebagai orang percaya, sukacita kita di dalam Tuhan. Ketika kita betul-betul kehidupan kita mengandalkan Tuhan, monggo Gusti, monggo kula pasrah, kula sumarah dumateng kersanipun Gusti. Ketika itu sungguh-sungguh dalam hati kita seperti itu, Bapak Ibu, seperti contoh saya tadi, bentuk undian neng bank, mulai sepeda motornya apa mobil rusak, tetap sukacita. Sampai di rumah mungkin anaknya tiba-tiba jatuh, tetap sukacita. Sampai di rumah anaknya mungkin mecah ke gelas, tetap sukacita.
sampai di rumahnya masih berantakan, istrinya belum sempat bersih-bersih, tetap sukacita karena uangnya banyak. Nah, ketika hidup kita benar-benar kita mengandalkan Tuhan, seperti itulah. Dalam situasi apapun, Bapak Ibu, kami percaya kula panjenengan tetap bisa bersuka cita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, kami percaya saudara kami yang terkasih Pak Lee Sing Kim pasti seperti apa yang kami sampaikan. Karena sudah ada bukti bahwa sampai detik ini, sejak Ibu Lydia Hartini dipanggil Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan di sorga, Pak Kim kondisinya baik-baik saja. Saya sering ketemu di jalan, mungkin Pak Kim tidak tahu saya, tapi saya tahu Pak Kim nitih sepeda motor sih, buanter, bang. Itu artinya Pak Kim sehat-sehat. Lah kalau Pak Kim tidak mampu bersukacita, sukacitanya karena dunia, saya percaya Pak Kim saat ini sudah down, sudah jatuh sakit. Karena apa Bapak Ibu? Nah susah terus, hari-harinya itu susah, menderita, kecewa, cemas, takut menghadapi kehidupan ini karena ditinggal oleh pendamping, oleh pasangan. Nah, karena saya melihat sendiri Pak Kim dalam kondisi sehat jasmani rohani, itu saya percaya